slide. Pertama, topik tentang epistaksis ya. Sebagai pendahuluan, epistaksis ini merupakan suatu pendarahan ya dari hidung dan nasofaring. Terdapat sekitar 10-20% populasi kita itu biasanya satu kali pernah menderita epistaksis ya setiap tahunnya. Dan ini membuat kunjungan ke dokter THT ya karena pendarahan dari hidung ini. Nah, dari jenis epistaksis yang ada itu terbagi dua, anterior dan posterior. Di mana yang tersering itu 90% itu epistaksis yang terjadi adalah anterior ya, yang berasal dari plexus Kesselbach atau disebut dengan Little's area. Nah, untuk yang epistaksis posterior itu dia dari plexus Woodruff ya, kumpulan pembuluh darah yang di bagian posterior hidung. Slide. Nah, tentu kita harus tahu bagaimana anatomi pembuluh darah dari hidung. Pembuluh darah dari hidung itu dia berasal dari arteri karotis eksterna ya, dan juga percabangan dari arteri karotis interna. Nah, kalau arteri karotis eksterna dia akan bercabang menjadi arteri maxillaris interna, kemudian arteri facialis ya, sampai dia ke yang dari facialis dia akan bercabang menjadi arteri labialis superior yang berada di alas septum. Kemudian percabangan dari arteri maxillaris interna itu dia arteri spina palatina, nanti juga bercabang menjadi arteri palatina mayor. Ini dia berada di langit-langit lidah rongga mulut ya, dan juga ke septum. Kemudian spina palatina ini dia terletak di atas koana ya. Dia nanti akan bercabang lagi memperdarahi dinding lateral dari rongga hidung ya, yaitu dengan pembuluh darahnya arteri nasal lateral posterior ya, dan ke daerah septum ya, posterior septum. Nah, kalau arteri karotis interna dia terbagi dua, yaitu arteri ethmoid anterior dan arteri ethmoid posterior ya, yang memperdarahi dinding lateral dan septum juga. Kalau untuk ethmoid posterior dia memperdarahi superior turbinate atau kongka superior dan septum bagian belakang. Slide. Nah, ini susunan struktur anatomis dari pembuluh darah di hidung tadi ya. Ini bisa kita lihat ada arteri ethmoid anterior yang terletak di atap rongga hidung ya. Kemudian ethmoid posterior juga dia di atap rongga hidung, cuman dia agak ke belakang. Nah, itu arteri spina palatina yang terletak di atas koana ya, di bawah rongga sinus sphenoid. Nah, semuanya ini memperdarahi ke kongka-kongka inferior, kongka media, kongka superior, dan dinding lateral hidung. Kemudian itu arteri palatina mayor yang ke langit-langit rongga mulut yang bagian tulang kerasnya ya. Slide. Nah, ini harus kalian ingat apa aja kumpulan dari plexus Kesselbach itu ya, yaitu kumpulan dari arteri ethmoid anterior, kemudian arteri labialis superior, spina palatina, dan palatina mayor. Sementara kalau Woodruff itu yang di belakang ya, itu dia kumpulan dari arteri spina palatina posterior nasalis dan arteri pharyngeal ascending ya. Jadi karena posisinya di belakang, pembuluh darahnya juga besar-besar, makanya darahnya itu lebih deras kalau dia pecah ya, dan langsung turun ke nasofaring ya, ke orofaring ke bawah. Nah, kalau yang depan itu dia pembuluh darahnya lebih kecil-kecil, sehingga darah yang terjadi itu, pimisan yang terjadi itu dia tidak sederas yang belakang. Dan itu dia karena letaknya di bagian depan, maka lebih cenderung dia ngalirnya ke depan ya. Slide. Slide. Balik. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa penyebab lokal ya. Artinya penyebab yang berasal dari hidung itu sendiri. Nah, biasanya pembuluh darahnya aneurisma besar-besar ya. Kemudian bisa disebabkan oleh infeksi atau peradangan.
akibat alergi, rinitis, atau rhinosinusitis. Nah, pada anak-anak juga paling sering ini penyebabnya adalah ngupil, korek-korek hidung ya, ataupun hidungnya terbentur, kecelakaan ya. Kemudian juga akibat operasi yang dilakukan juga bisa. Lalu adanya tumbuh keganasan di rongga hidung ya, seperti angiofibroma atau hemangioma. Juga bisa akibat kontak dengan udara yang kering, dingin ya. Ini juga bisa membuat mimisan. Lalu ada benda asing juga bisa. Slide. Nah, untuk penyebab sistemiknya dari pembuluh darah itu sendiri bisa disebabkan oleh hipertensi, aterosklerosis ya, kemudian ada penyakit herediter hemoragik telangiektasis ya. Kemudian dari infeksi bisa demam tifoid, DHF ya, kelainan-kelainan kelainan-kelainan darah seperti hemofili, leukemia pada ibu hamil ya, ataupun orang-orang yang menggunakan obat-obat antikoagulan seperti aspirin ya, warfarin. Slide. Nah, ini perbedaan antara anterior dan posterior ya. Kalau anterior paling sering pada usia muda, anak-anak, kemudian berasal dari plexus Kasselbach dan lebih ringan lah ya, tidak terlalu berat. Kalau posterior ini lebih terjadi pada usia tua ya, tetapi kasusnya lebih sedikit. Nah, ini berasal dari plexus Woodruff dan ini dia lebih serius yang akibatnya akan terjadi ya. Slide. Nah, untuk sehingga bila menemukan kasus seperti ini, kita lakukanlah anamnesis yang cermat. Pemeriksaan status lokalis dari hidung dan nasofaring untuk melihat apakah ada keganasan ataupun ada kelainan-kelainan yang lain ya. Kemudian kita perhatikan juga keadaan umum penderitanya, bagaimana vital sign-nya, apakah tensinya bagus, nadinya ya bagus, apakah yang menjadi keputusan kita untuk memasang infus misalnya ya, bila keadaan umum penderitanya lemas atau lemah ya. Kemudian pemeriksaan sistemik, kelainan-kelainan penyakit sistemik ya. Lalu kita bisa lakukan cek darah, metodologi lengkap untuk menilai faktor-faktor yang mendasari akibat kelainan-kelainan darah tadi ya, entah hemofili, trombositopeni ya. Kemudian pemeriksaan radiologi, kemudian serologi dan EKG ya. Slide. Prinsipnya bila terjadi kasus seperti ini, pertama ketika pasien datang kita harus hentikan dulu perdarahannya. Lalu kedua mencegah komplikasi ya. Yang ketiga mencegah berulangnya epistaksis. Slide. Nah, untuk menghentikan pendarahan, pertama kita harus edukasi ke pasiennya bahwa bila terjadi mimisan, maka pasien harus duduk, kemudian kepalanya tunduk, lalu tekan cuping hidungnya dengan jari telunjuk dan jempol ya, ataupun pada sisi hidung yang berdarah saja, nggak usah dua-dua ya. Tidak boleh kepala tengadah ke belakang karena nanti bisa darahnya mengalir ke tenggorokan. Ya, kemudian setelah itu coba kita lihat dari mana sih sumber perdarahannya. Biasanya kalau ada bekuan-bekuannya bisa kita suction ya. Tapi risikonya kalau suction nanti bisa berdarah kembali ya. Lalu kita cari sumber perdarahannya apakah ini dari plexus Kasselbach-nya ataupun berasal dari tempat lain di dalam rongga hidung ya. Lalu untuk pertolongan pertama juga bisa kita siapin tampon hidung ya. Ini kapas yang dibasahkan dengan adrenalin. Lalu masukkan ke dalam rongga hidungnya sekitar 10 menit. Nanti baru diambil lagi untuk menilai keadaan rongga hidungnya. Slide. Kemudian ini kauterisasi adalah untuk mematikan pembuluh darah di plexus Kasselbach-nya ya. Bisa dengan cara pakai zat kimia AgNO3 ya, bisa chloroacetic acid, bisa juga dengan alat electrocauter. Nah, ini pun hanya efektif untuk yang epistaxis anterior. Slide.
Lalu bila pendarahan yang terjadi itu, cukup, tidak beku tidak berhenti-berhenti, maka boleh kita lakukan pemasangan tampon anterior, ya. Siapkan nih tamponnya, lalu tamponnya itu kita basahin dengan jeli ataupun salep, vaselin ya, ataupun ditambah lagi salep antibiotik. Pasang ke dalam rongga hidung, dibiarkan sekitar 2 hari ya. Nanti baru buka kembali, dilihat apakah sudah berhenti atau masih mengalir. Kalau masih mengalir, ini biasanya dipasang kembali ya, slide. Nah, ini tampon posterior untuk yang kasus-kasus perdarahan yang posterior. Misalnya pada orang yang, orang tua dengan hipertensi, perdarahannya, deras datang ke kita, maka kita pasang tampon belok ya. Prinsipnya tampon belok ini adalah menutup koana ya, dan mencegah darah dari hidung itu jatuh ke nasofaring. Nah, setelah dipasang tampon belok, biasanya kita kombinasi dengan tampon anterior ya. Slide. Ini cara pasangnya, siapin, polikateternya, kemudian itu, eee, kasanya ya. Eee, ini tampon kita masukkan ke kateter kita masukkan ke, dari hidung ya, pakai jeli supaya licin dan nggak sakit ya. Setelah nampak, ujung kateter di hidung di rongga mulut bagian belakang ya, itu kita tarik pakai forceps sampai ke depan, lalu pasang tamponnya ya, diikat ya, pakai benang, lalu tamponnya didorong ke, rongga mulut bagian belakang dan ditempatkan di atas ya. Slide. Nah, juga bisa pakai, alat yang lain seperti balon hidung ya, disebut juga dengan balon epistaksis ya. Itu ada balonnya, balon yang bisa dikembangkan ya, sehingga menekan, pembuluh darah yang, bocor ya. Biasanya ini dipakai untuk menekan daerah-daerah arteri sphenoplatina yang di belakang, ataupun di daerah septum depan ya, ataupun di daerah ethmoid. Right. Bisa juga pakai spons ya, disebut dengan, compress spons. Ini efektif untuk epistasis anterior dan posterior ya. Prinsipnya spons ini dia akan menyerap cairan darah yang keluar. Ketika dia terserap, busa itu akan mengembang. Nah, kalau dia sudah mengembang, dia akan menekan, pembuluh darah-pembuluh darah tadi ya. Nah, busa ini dia, tidak kita keluarkan lagi, karena dia nanti dalam 2 3 hari dia akan hancur sendiri, dia diserap ya. Slide. Nah, untuk operasi biasanya, kalau sudah kita pasang tampon belok, tampon anterior, ini tidak berhenti-berhenti ya, maka, kita evaluasi dengan endoskopi, kalau masih merembes biasanya kita lakukan operasi, biasanya dilakukan ligasi pembuluh darah ataupun angiografi dan embolisasi ya. Angiografi embolisasi ini untuk kasus-kasus keganasan seperti angiofibrom ya, kemudian, reseksi submukosa misalnya ada hemangioma di septumnya ya, ataupun bisa juga dengan otorisasi endoskopi dan ligasi. Slide. Nah, untuk follow up pasien, rata-rata follow up adalah seminggu ya, sampai 3 minggu, eee, dan biasanya pendarahan hidung rekaren bisa terjadi ya, terutama untuk kasus-kasus yang, penyakit dengan bawaan hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik ya. Slide. Nah, untuk mencegah komplikasinya, eee, bahaya kalau terjadi pendarahan yang hebat ya, bisa terjadi shock, anemia, tensinya turun ya, sehingga aliran darah ke otaknya juga berkurang, dan ke jantung juga berkurang, sehingga menyebabkan kematian. Sehingga di sini kita harus, benar-benar melihat vital sign-nya pada saat pasien datang ya. Kalau perlu pasang infus terus secepatnya. Lalu, setelah, eee, kita pasang infus, secepatnya maka kita siapkan, tampon. Tampon dioles antibiotik ya untuk mencegah infeksi. Nah, komplikasi lain
bisa terjadi hemotimpanum. Jadi darah di hidung bagian belakang itu bisa masuk melalui tuba Eustachius ya sampai ke telinga bagian tengah sehingga di rongga telinga di membran timpaninya akan terlihat warna seperti kebiru-biruan ya. Kemudian juga bisa bloody tears ya. Darah ini masuk dia melalui ductus nasolacrimalis. Karena muara ductus nasolacrimalis itu dia ada di meatus inferior ya. Jadi di balik dari kongka inferiornya. Kemudian bisa juga terjadi robekan pada palatum molar. Ini biasanya karena pemasangan tampon belok ya, jadi benangnya yang terlalu kencang diikat ya. Slide. Eh, jadi untuk kasus epistasis ini kita harus cari penyebabnya, kenapa dia bisa terjadi ya. Lalu baru kita tangani, obati sesuai dengan penyebabnya tadi ya. Slide. Ini perbedaan antara epistasis anterior dan posterior ya. Ini seperti yang tadi sudah sebutkan ya, slide. Nah, sekarang kita masuk ke topik rhinosinusitis. Slide. Rhinosinusitis itu rongga sinus paranasal di wajah kita itu terdiri dari sinus maksila, sinus frontal, sinus etmoid, dan sphenoid ya. Nah, sinus itu sendiri sebenarnya istilahnya adalah rongga, rongga dalam tengkorak. Yang normalnya itu adalah isinya udara ya. Tapi akibat suatu proses inflamasi radang, nah rongga ini bisa berisi cairan, bisa berisi jaringan, ya, bisa berisi penebalan mukosa atau jamur. Slide. Ini adalah drainase ya, drainase dari rongga-rongga sinus. Nah ini kita lihat pada gambar yang pertama itu adalah sinus maxillaris ya. Drainasenya itu dia akan mengarah ke meatus media ya. Kemudian gambar sebelah kanannya juga pada sinus etmoid anterior ya juga mengarah ke meatus media. Frontal juga mengarah ke meatus media ya, sama dengan kalau sphenoid dia nanti mengarah ke recessus sphenoethmoid ya. Slide. Nah, ini adalah mucociliary system ya. Jadi arah-arah panah kuning ini merupakan arah dari bulu-bulu halus ataupun mukosiliernya yang terdapat di mukosa-mukosa sinus ya. Kita bisa lihat dari sinus frontal itu dia mukosiliernya itu berputar ya mengarah ke bawah ya ke dekat meatus media ini ya. Lalu dari maksila juga dia mengarah ke meatus media. Jadi kalau meatus media ya di situ dia bermasalah, udah bengkak. Nah, itu cairan-cairan yang ada di dalam rongga sinus maksila dan sinus frontal itu tidak bisa keluar, ya tersumbat dia. Nah, kalau sebelah kanan tuh adalah eh, gambar secara scan ya. Jadi lebih jelas lagi di situ bisa kita lihat itu ada bula etmoid ya, bula etmoid, hiatus semilunaris, kemudian proses uncinatus, congca media ya, kemudian congca middle turbinate, middle nasal conus sama nih ya. Eh, Lalu itu ada inferior turbinate, congca inferior ya. Nah, jadi seluruh bulu-bulu halus itu dia akan membawa eh, lendir-lendir itu dia ke daerah hiatus semilunaris tuh, hiatus semilunaris, proses sinatus ya, middle turbinate tuh, congca medianya ya di situ. Slide. Nah, untuk sinus maxilla ini merupakan sinus paranasal yang terbesar di wajah kita ya. Pada anak-anak ini jarang infeksi karena dasar sinusnya itu setinggi ostium. Kemudian pada umur 9-12 tahun, dasar sinus itu udah sama dengan dasar hidung. Nah, usia 25 tahun, ini dasar sinus lebih rendah dari dasar hidung, sehingga terjadi mudah infeksi dia.
Dasar sinus itu dia juga dekat dengan akar gigi premolar 1, premolar 2 ya, molar 1, molar 2, kadang-kadang dengan molar 3. Jadi apabila infeksi pada gigi tersebut bisa menyebabkan sinusitis dia ya, karena akarnya dekat dengan dasar sinus ya. Slide. Kemudian sinus frontal, ini dia terletak di dalam os frontal dan kiri dan kanan ya. Jadi dindingnya itu dia tulang tipis ya, membatasi orbita dan fossa cerebri anterior sehingga ini memudahkan terjadi komplikasi ya. Bentuk sinus frontal ini dia tidak selalu simetris ya, bisa beda-beda ukurannya. Kemudian di tengahnya ada dipisahi oleh septum ya, interseptal ya. Nah, biasanya 15% pada orang dewasa sinus frontalnya itu hanya satu, tidak terbagi dua dia ya. Kemudian ostium dari sinus frontal ini dia akan mengarah ke meatus media ya. Slide. Lalu ada sinus etmoid. Nah, ini dia sinus etmoid berupa sel-sel udara dia kecil-kecil ya. Di situ kita bisa lihat tuh gambarnya ya. Nah, sinus etmoid ini dia sel-sel yang terletak di lateral os etmoid antara kongka media dan dinding orbita. Sering disebut dengan honeycomb atau sarang lebah ya. Dia terbagi dua etmoid, yaitu etmoid anterior dan etmoid grup posterior. Bedanya, grup anterior itu dia sel-sel yang kecil-kecil, banyak, dan ostiumnya itu ke meatus media ya. Untuk grup posterior dia selnya besar-besar dan sedikit. Nah, ini untuk ostiumnya itu mengarah ke meatus superior. Slide. Untuk sinus sphenoid, dia terletak dalam os sphenoid, dia terletak di belakang sinus etmoid posterior. Nah, untuk ostiumnya itu dia mengarah ke meatus superior. Nah, sinus sphenoid ini dia sangat dekat dengan nervus opticus dan arteri carotis interna. Slide. Nah, apa itu rhinosinusitis? Nah, rhinosinusitis adalah eh, kalau sekarang itu dia tidak berdiri sendiri ya. Tidak sinusitis dan rhinosinusitis itu dianggap berbeda ya. Nah, kalau rhinosinusitis itu dia adalah peradangan pada hidung dan sinus paranasal, sementara kalau sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus saja ya. Tetapi bila terjadi rhinosinusitis, nah ini biasanya sudah melibatkan rhinonya, kelainan dari hidungnya dulu ya. Eh, Secara embriologis mukosa sinus ini merupakan lanjutan dari mukosa hidung. Nah, jadi sinusitis yang terjadi hampir selalu didahului dengan rinitis ya. Nah, gejala-gejalanya bisa hidung tersumbat, hidung beringus, penciumannya berkurang ya. Slide. Mundur. Nah, jadi untuk penegakan gejalanya, rhinosinusitis itu bila kita temukan dua atau lebih gejala, yang salah satunya itu harus ada hidung tersumbat, eh, hidung beringus ya, bisa anterior atau postnasal drips, bisa disertai dengan nyeri wajah dan pengurangan dan penciuman yang berkurang. Lalu dari pemeriksaan rhinoskopi anterior ya, kemudian X-ray ini tidak direkomendasikan ya. Kemudian untuk durasi biasanya kalau untuk yang akut itu kurang dari 12 minggu ya, dengan adanya penyembuhan complete resolution dari gejala, maksudnya dia udah pernah sembuh ya, sembuh total ya. Kemudian kronis bila dia lebih dari 12 minggu ya. Nah, ini biasanya tidak terjadi penyembuhan yang sempurna. Slide.
Nah, ini adalah patofisiologi terjadinya sinusitis. Di sini bisa kita lihat pada rongga sinus yang sehat itu ostiumnya itu terbuka, ya. Nah, bila ostiumnya itu tertutup akibat proses-proses inflamasi, ini bisa menyebabkan terjadinya sinusitis ya. Di sini kita bisa lihat pertama proses dari penyebabnya ostium itu tertutup ya. Pertama hidung tersumbat ya ataupun kelainan anatomi. Ini bisa menyebabkan aliran udaranya itu tidak lancar ya. Lalu bisa terjadi penumpukan sekret atau lendir-lendir hidung ya. Kemudian sekretnya itu menebal, karena dia tebal maka silianya dan epitel itu dia tidak kurang efektif untuk menggerakkan sekret-sekret yang udah kental ini untuk terbuang ke nasofaring ya, sehingga dia tertahan di situ. Nah, akibatnya ini menjadi suatu media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri di situ. Nah, akibat pertumbuhan bakteri maka eh, ini akan terjadi suatu inflamasi nantinya ya, bakterial infeksi, infeksi bakteri sehingga akan menutup ostium tersebut akibat terjadi penebalan mukosa sehingga menyebabkan sinusitis ya. Slide. Nah, untuk klasifikasi rhinosinusitisnya ini ada dari durasinya bisa akut, bisa kronis ya. Nah, ini yang kronis bisa disertai polip ataupun tanpa polip. Slide. Nah, untuk tingkat keparahan biasanya kita pakai visual analog scale. Jadi visual analog scale ini merupakan suatu indikator ya terhadap seberapa parah gejala yang muncul pada pasien ya, apakah dia ringan atau sedang atau berat ya, dengan skor-skor yang tertulis di situ ya. Bila dia fast skornya itu di atas 5, maka ini dianggap terjadi penurunan kualitas hidup ya. Slide. Nah, untuk pemeriksaan sinus paranasal, ini bisa dilakukan inspeksi ya. Biasanya kita lihat di mukanya, di pipinya bengkak atau tidak ya. Nah, kemudian di kelopak mata atasnya juga bengkak atau tidak. Kemudian pada palpasi, pada perabaan di sini bisa kita lakukan apakah nyeri pada saat kita ketok atau tekan ya. Pada giginya, gigi bagian atas kalau sakit biasanya bisa sinusitis maksila. Kemudian nyeri tekan pada media atau orbita ya, bisa frontal ataupun nyeri tekan kantus media. Ini menandakan sinusitis etmoid. Slide. Nah, dari rinoskopi anterior, kita lihat tuh adanya pus ya, cairan kecoklatan kekuningan di bagian meatus media ya. Itu cairan itu keluar dari sinus maksila ya, kemudian ethmoid anterior ya, dan frontal. Karena dia mengarahnya ke meatus media. Nah, di bawah itu juga ada posasa drips ya. Slide. Untuk foto polos untuk saat ini tidak digunakan lagi ya, karena spesifitas tidak 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 sensitif ya. Slide. Sehingga standarnya itu kita harus lakukan CT scan ya untuk menilai lebih jelas lagi rongga-rongga sinusnya. Nah, biasanya MRI ini kalau kita ada kecurigaan tumor ya. Slide. Kemudian kita lakukan endoskopi juga untuk lebih jelas lagi melihat rongga hidung ya di bagian dalam ya. Apakah ada polip tuh? Itu yang gambar bawah itu ada polip ya di dekat sekretnya ya. Slide. Nah, rhinosinusitis akut bila terjadi kurang dari 12 minggu ya. Ini biasanya pada anak-anak terjadi 7 sampai 10 kali per tahunnya. Slide. Nah, ini dibagi atas rhinosinusitis akut viral ya, kurang dari 10 hari,
biasanya masih penyebabnya bisa rhinovirus, adenovirus ya, virus-virus influenza. Nah, bila gejala itu menetap lebih dari 10 hari atau memburuk setelah 5 hari, nah ini biasanya kita curigai post-viral ya. Kemudian kalau disertai dengan demam di atas 38, nyeri lokal ya, nyeri pada daerah wajah, nah ini biasanya ataupun disertai dengan sekret yang purulen, ini dikatakan rhinosinusitis akut bakteri ya, yang biasa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Catarrhalis. Slide. Slide. Nah, ini perjalanan dari rhinosinusitis ya. Nah, pada saat gejala hari pertama, yang biasanya untuk common cold itu dia sampai hari kelima dia gejala mulai menurun dan biasanya puncaknya pada hari ketiga ya. Kemudian mulai turun sampai ke hari kelima dan sembuh. Tetapi untuk kasus-kasus yang eh, tidak sembuh sempurna ya, dia akan memanjang ya, gejalanya menetap setelah sampai 10 hari ya. Nah, bisa juga setelah dia mulai sembuh, tapi dia tidak sembuh sempurna ya. Nah, ini bisa naik kembali gejalanya ya. Dan biasanya gejala naik kembali pada hari di atas dari 5 hari ya. Ini disebut dengan post-viral acute rhinosinusitis ya. Itu harus dilihat bahwa tanda-tanda terjadinya rhinosinusitis virus yang disertai dengan infeksi bakteri. Bila ditemukan lendir hidung yang berwarna ya, kemudian adanya nyeri lokal pada wajah, ada demam ya, peningkatan ESR atau LED darah ya, ataupun CRP ya. Nah, kemudian ada double thickening ya. Double thickening ini pasien yang udah sembuh, yang udah mulai sembuh terus dia kambuh lagi, naik lagi dia gejalanya. Slide. Untuk terapinya biasanya kita pemberian obat-obatan. Untuk first line-nya adalah penicillin ya selama 2 minggu. Untuk second line-nya bisa macrolide, amoxiclav, atau cephalosporin. Bisa diberikan kortikosteroid juga, antihistamin ya, dekongestan, cuci hidung. Nah, biasanya komplikasi kalau terjadi pada orbita ini dioperasi ya. Slide. Nah, ini adalah rhinosinusitis kronis tapi yang tanpa polip ya. Nah, ini menurut NEPAS 2012 rhinosinusitis kronis dengan atau tanpa polip. Nah, ini biasanya kita lihat apakah ada tumbuh polip atau tidak ada ya pada pemeriksaan nasoendoskopi ya. Slide. Nah, untuk penyebabnya bisa kuman anaerob, bisa aerob, dan bisa jamur nih ya. Slide. Nah, untuk pemeriksaannya pada rhinoskopi anterior bisa kita lihat adanya pus ya di meatus media, kemudian postnasal ribs-nya ya, kemudian CT scan ya. Slide. Nah, tujuan dari penanganannya pertama kita mengobati infeksi yang terjadi, kemudian kita mengembalikan mukosa sinus yang telah mengalami peradangan untuk menjadi lebih baik ya. Dan targetnya adalah ostium sinus maxillaris itu harus terbuka kembali ya, karena dia sudah sempat terblok ya, tertutup. Slide. Nah, pemberian terapi bisa dengan antibiotik ya, broad-spectrum, macrolide, amoxiclav ya, cephalosporin, quinolone, kemudian dekongestan topikal atau oral, kortikosteroid intranasal ya, cuci hidung, analgetik, atau antihistamin ya, kalau perlu. Ini kalau pasien disertai dengan rinitis alergi. Slide. Nah, ini cuci hidung ya, apa manfaatnya? Pertama, mengembalikan fungsi mukosiliarnya, kemudian mukosa yang edema ini bisa kembali mengecil ya, lalu bisa membuang debris-debris dan alergen di sepanjang dari mukosa hidung ya. Slide. Nah, ini untuk komplikasi orbita bisa terjadi akibat sinusitis etmoid ya, frontal dan maksila. Tanda-tandanya ada edema palpebra, selulitis orbita,
abses superiosteal dan abses orbita, ya. Slide. Nah, ini rhinosinusitis kronis dengan polip ya. Jadi polip itu kan suatu massa yang bertangkai, ya, permukaannya licin, ya, lonjong ya, putih keabu-abuan dan bisa bening, bisa tunggal atau multiple ya. Nah, kemudian polip ini dia tidak sakit kalau ditekan ya. Slide. Penyebab belum diketahui dengan pasti ya, diduga akibat terjadi suatu inflamasi pada mukosa rongga hidung dan sinus paranasal ya, yang diperantarai oleh reaksi-reaksi alergi ya ataupun infeksi sebelumnya ya. Slide. Nah, ini dari rinoskopi anterior bisa kita lihat ada polip yang tumbuh sehingga hidungnya itu menjadi sumbat ya paling sering. Kemudian beringus, lendir. Kemudian penciumannya juga berkurang ataupun bahkan nggak bisa mencium ya. Lalu bisa sakit pada hidungnya, sakit kepala ya, bisa mengorok ya ataupun suara suara pasien itu jadi seperti suara menghidung dia ya. Slide. Untuk tata laksananya sama, berikan antibiotik, steroid, nasal irigasi ya. Slide. Ini kombinasi untuk tata laksana polip dilakukan 2 cara. Pertama, medikamentosa dan pembedahan. Slide. Lalu ini adalah kelainan pada septum. Slide. Septum itu bagian tengah dari rongga hidung ya. Bisa berbentuk deviasi ya, miring dia, kemudian hematom, ada darah, ataupun abses ya, nanah ya. Slide. Nah, ini anatomi septum. Terdiri dari bagian tulang dan bagian kartilago ya. Bagian kartilago itu ada kartilago septal, kemudian tulang itu ada os nasal ya. Kemudian ada os vomer. Slide. Nah, ini septum deviasi, dia lihat apakah dia normalnya kan lurus ya, di tengah dia. Kemudian kalau dia deviasi ringan biasanya nggak ada keluhan. Kalau deviasi berat biasanya hidung tersumbat ya. Slide. Penyebabnya bisa akibat trauma langsung 90%, trauma pada saat intrauterin, sewaktu partus ataupun sudah lahir ya. Dan kongenital 10%. Slide. Ini adalah bentuk-bentuk deviasi di hidung ya, ada spina ya, ada deviasi kaudal ya. Slide. Ini tipe-tipenya ya, tipe deviasinya dilihat tuh, ada bentuk C, ada bentuk S ya. Slide. Nah, gejala klinisnya, sumbatan hidungnya bisa unilateral dan bisa bilateral. Ya. Kemudian bisa menyebabkan nyeri ya pada sekitar mata, nyeri kepala. Kalau deviasinya di bagian atas, ini bisa menyebabkan gangguan penciuman. Bisa juga terjadi sinusitis ya, karena osteumnya itu terdorong, meatusnya itu terdorong oleh deviasi septum ya, sehingga osteumnya itu sempit jadinya. Slide. Nah, untuk terapinya biasanya kita lakukan kalau nggak ada keluhan pasien, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau ada keluhan, apalagi disertai dengan sinusitis, ini biasanya dilakukan operasi septoplasti ya. Slide. Nah, untuk hematom septum, ini tertumpuknya darah di rongga septum ya. Disebut juga dengan akibat trauma biasanya menyebabkan hematom ya. Nah, darah ini nanti bisa mengganggu nutrisi ke tulang rawan sehingga terjadi nekrosis lalu mati tulang rawannya. Slide. Nah, untuk kemudian pembengkakan unilateral licin ya, warnanya premium, bengkak sekali bisa menyebabkan hidung tersumbat. Slide. Terapinya kita lakukan aspirasi dulu ya. Lalu kalau isinya darah atau nanah ini kita lakukan insisi ya dan pasang sisi drainase, kemudian kita pasang drain ya. Lalu kita pasang tampon, berikan antibiotik dan analgetik ya. Komplikasinya ini bisa abses septum, ya, bisa sedulnus ya. Slide. Nah, ini abses septum, abses terjadi perjalanan lanjutan dari hematom septum tersebut ya, bila
tidak ditangani dengan pengobatan yang adekuat ya, gejalanya hampir sama nih. Biasanya udah ada demam dan sakit kepala karena dia sudah ada abses ya, slide. Terapinya hampir sama ya, aspirasi, kemudian insisi, drainase ya, terus berikan obat penunjang ya, simptomatik ya. Nah, komplikasinya karena septumnya ini bisa hancur sehingga turun hidungnya ya. Slide. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Dok. Ya, kalau tidak ada kita tutup ya. Ini ambil gambar, foto? Oh, tadi sudah, Dok, saya screenshot Oke. dengan slide-nya, Dok. Oke. Ya udah ya.